ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hidayah dan juga limpahan karunia-Nya lah kita semua dapat bertemu bersilaturahmi dalam acara Zoom kelas Tasing pada malam hari ini. Dan tak lupa salawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, yang mana beliau adalah Nabi yang membawa syafaatnya, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya pula di yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Amin, amin, Alhamdulillah, amin. baik Bapak Ibu semua, selamat bergabung kembali. Tak terasa kita ketemu lagi di hari Jumat malam. Jumat malam ya, betul ya. Tepatnya di tanggal 22 Desember tahun 2023, yang dimana hari ini merupakan pertemuan ketiga untuk kelas Tasin pada malam hari ini di gelombang pertama. Dan sebentar lagi juga kita akan bertemu dengan tahun baru, tepatnya 2024. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin, amin. Untuk pada malam hari ini mungkin baru ada beberapa. Insya Allah nanti sambil berjalan peserta lainnya pun akan segera bergabung ya. Dan mungkin juga ada beberapa yang lain sedang mengalami kendala. Jadi semoga tidak mengurangi semangat dari Bapak Ibu semua untuk terus belajar Tasin bersama Pak Ustadz Ari pada malam hari ini. Dan alhamdulillah Pak Ustadz Ari sudah bergabung. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, sehat ya Pak Ustadz ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk materi pada malam hari ini juga sudah disiapkan ya Pak Ustadz ya. Insya Allah tasyifa. Baik. Baik Bapak Ibu semua, mangga dipersiapkan terlebih dahulu untuk segala kebutuhannya, baik itu catatannya, mushafnya, dan juga modulnya, serta internetnya. Mudah-mudahan lancar, tidak ada halangan sama sekali. Semoga ilmu yang kita dapat pada malam hari ini dapat kita terima dengan semaksimal mungkin. Dan seperti biasa, nanti jika ada pertanyaan saat kelas berlangsung, bisa dibantu disampaikan via fitur Zoom-nya di chat kolomnya ya. Di kolom chatnya maksudnya, mohon maaf. Dan agar acara ini diberkahi dan juga diberikan kelancaran, kita alangkah baiknya kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita serahkan waktu dan tempatnya kepada Pak Ustadz Ari. Silakan Pak Ustadz. Syukran tasyifa atas waktunya. Alhamdulillahirabbil alamin, anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan muttaqabbalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan kabar terbaik ya. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini saya dalam keadaan sehat juga. Bapak Ibu juga terlihat segar, sehat, semangat insya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan karunia-Nya, ya, yaitu nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesehatan, waktu luang, dan juga kenikmatan dalam belajar insya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, tanpa lama lagi kita akan langsung saja ya. Mohon izin untuk share screen dulu. Ya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Kita akan mulai kembali meneruskan pelajaran ataupun pembahasan yang sudah kita praktekkan ya sebelumnya.
yang mana sudah saya tampilkan kembali pola praktis melatih bacaan mad panjang 2 harakat. Nah, ini Bapak Ibu sekalian sudah mendapatkan update-annya yang baru, Pak? Kalian? Sudah ya? Insyaallah ya. Nah, ini update-annya hanya tambahan saja, pelengkap saja, sebagaimana kebutuhan-kebutuhan kita dari mulai kita belajar sampai saat ini, banyak kebutuhan-kebutuhan yang belum ditampilkan ya. Dan alhamdulillah sudah kita tampilkan, sudah saya cantumkan kembali kebutuhan-kebutuhan peserta tahsin sobat ngaji ini ya. Baik Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang sudah kita praktekkan sebelumnya, sebelum kita melanjutkan materi, kita membaca dulu Quran Surah Al-Fatihah ya, dengan pola 3 kali ya, bana bauna buna 3 kali, baru kita lanjutkan ke Al-Fatihah ya. Siap, kita sama-sama Bapak Ibu sekalian. 1, 2, 3. Bana bauna buna baina bina banun, bana bauna buna baina bina banun, bana bauna buna baina bina banun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, mudah-mudahan kita mendapatkan berbagai kebaikan yang Allah berikan, sebagaimana Rasulullah pernah bersabda, 1 huruf ketika kita membaca di dalam Al-Quran, 1 huruf itu bernilai 10 kebaikan ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai melanjutkan ke materi yang berikutnya, tapi kita akan memurojaah terlebih dahulu ya, biar sebagai pemanasan ya. Sebagaimana kalau kita misalkan mau olahraga, pemanasan dulu ya, ini pun juga sama, lidah kita harus kita latih kembali agar lebih lunak lagi, lebih ringan lagi dalam membaca Al-Quran, khususnya membaca mad panjang 2 harakat. Baik, polanya sudah saya bikinkan secara keseluruhan ya Bapak Ibu sekalian, jadi boleh nanti bisa dilatih seperti ini ya. Jadi kalau sebelumnya kita kan hanya di sini saja, nah sekarang sudah saya bikinkan sampai huruf ya 28 huruf hijaiyah ya. Semuanya sudah dipolakan, tinggal dipraktikkan saja masing-masing ya. Oke, untuk pola ini Bapak Ibu sekalian, sebagaimana sudah saya sampaikan sebelumnya, pola ini usahakan ya, meskipun masih bolong-bolong, usahakan dalam 1 bulan ini praktekkan, meskipun sudah lancar tapi tetap praktekkan ya. Atau huruf-huruf yang termasuk huruf-huruf yang tebal, misalkan huruf-huruf isti'la yang terkadang kita suka sulit mengucapkannya, praktekkan lagi ya, seperti huruf bo, so ya, ro, kho, dan huruf-huruf isti'la yang lainnya ya. Tinggal dipilih saja. Di sini sudah dibuatkan ya. Jadi biar kan biasanya kalau pola seperti ini tinggal dirubah huruf kan terkadang suka bingung hurufnya ya, pengucapan hurufnya. Sekarang sudah lengkap insyaallah ya. Baik, kita akan memurojaah terlebih dahulu dari mulai tanda pertama adalah fathah bertemu alif ya. Seperti biasa polanya 1 1 1 2 2 3 ya. Masih ingat ya Bapak Ibu sekalian? Silakan boleh untuk membuka mikrofonnya semuanya biar bisa mengikuti. Di halaman 17 ya. Nah, sekarang pun juga saya sudah mencantumkan halamannya biar lebih mudah ya. Baik, saya 1 kali, semua 1 kali ya. Kita baca pola dulu ya. Saya dulu.
Bana bauna buna baina bina banun. Silakan. Bana bauna bauna baina bina banun. Oke, ada tambahan penjelas ya di sini, ada tambahan penjelas bahwa di sini latihan praktek tanda mad dua harakat tanpa diwakafkan ya. Jadi tanpa diwakafkan itu adalah harokat-harokat di akhir kita baca ya. Nah, kebetulan fathah bertemu alif ini kita baca panjang ya. Adapun nanti huruf seperti ini nih. Nah, di sini ya Bapak Ibu sekalian, ketika kita membaca nuzadu ya, nuzadu saja, jangan sampai tidak diwakafkan, maksudnya tidak diwakafkan seperti ini, nuzad, enggak gitu ya. Makanya saya berikan penjelasan lebih lengkap lagi di sini ya, tanpa diwakafkan. Siap? Saya satu kali, semua satu kali. Khotoba, silakan. Khotoba Yuba'u Khotama Berikutnya dua. Khotoba yuba'u. Yuba'u khotama. Khotoba yuba'u khotama. Sa'ada tughabu. Sa'ada tughabu. Tughabu hasiba. Sa'ada tughabu hasiba. Jahada nuzadu. Qaruba jahada nuzadu. Nuzadu qaruba. Jahada nuzadu qaruba. Oke, siap, kita lanjutkan satu kali lagi. Kita latih bersama-sama fathah bertemu alif bengkok ya, beserta nanti ada catatan ya. Kita praktekkan terlebih dahulu. Yunha us'a yurma yunha us'a us'a yurma yunha us'a yurma tunwa nunha nunwa nunha nunha tusqa tunwa nunha tusqa yu'na nurfa
Nurfa. Nurfa. Ukfa. 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 Yu'na nurfa. Yu'na nurfa. Yu'na nurfa. Nurfa ukfa. Nurfa Nurfa ukfa. ukfa. Yu'na nurfa ukfa. Yu'na nurfa Yu'na nurfa ukfa. ukfa. Oke, alhamdulillah ya. Baik, sebagaimana pertanyaan-pertanyaan dari peserta ya, peserta Pra'atasin begitupun juga Tahsin, ada beberapa yang ditanyakan yaitu berkaitan dengan tanda fathah berdiri ya, bertemu alif bengkok. Nah, sudah saya rapihkan di sini ya, Bapak Ibu sekalian ya. Dan sebelumnya di sini tidak ada tampilan ini, catatan fathah bertemu alif bengkok. Nah, jadi di dalam Al-Quran itu ada dua bentuk ya, ada dua wajah seperti ini. Wajah yang pertama adalah tanda yang utama, yaitu fathah bertemu alif bengkok. Ya, sedangkan ada yang kedua itu fathah berdiri bertemu dengan alif bengkok. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, fathah biasa dan fathah berdiri ini sebagai tanda cara baca ya, sebagai tanda cara baca. Jadi ada cara baca yang berbeda ya. Kita baca dulu yang bagian A-nya. Fathah bertemu alif bengkok ya, tanda yang sudah kita hafalkan di pola 322. Masih ingat ya Bapak Ibu sekalian? Pola 322 rumus praktis untuk menghafal 7 tanda mad panjang 2 harakat dengan rumus nomor ya, yaitu 322. 3-nya fathah, 2-nya kasroh, 2-nya lagi dhammah. 3 fathah berarti fathah bertemu alif, fathah bertemu alif bengkok. Nah, ini termasuk yang di tanda fathah yang kedua ya. Fathah bertemu alif bengkok. Nah, ini tanda yang pokok dulu ya. Nah, kita baca dulu di sini tanda fathah bertemu alif bengkok. Nah, di sini fathah saja ya. Fathah bertemu alif bengkok dibaca 2 harakat ketika berwakof. Nah, ini Bapak Ibu sekalian ya, ketika berwakof dan nah di sini nih ada tambahan ya, dan dibaca pendek. Nah, ini dan dibaca pendek ketika diwasolkan. Ya, diwasolkan itu adalah dilanjutkan bacaannya. Ya, contohnya apa di sini nih. Nah, ini lihat ya. Contohnya di Quran surah Al-A'la ya. Nah, di sini contohnya adalah ada fathah bertemu alif bengkok Bapak Ibu. Nah, ya, fathah bertemu alif bengkok ini ketika dibaca panjang itu ketika kondisi wakaf. Ya, ketika kondisi wakaf saja. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Tuh, ya. Jadi ketika diwakafkan saja itu dibaca dua harakat. Tapi ketika diwasolkan, nah ketika diwasolkan, dikarenakan ini ada ayat 1 ya. Nah, maupun mau itu ada ayat ataupun mau diwasolkan ke ayat kedua, ini sama Bapak Ibu sekalian. Keterangannya apa tadi? Ketika dibaca dan dibaca pendek ketika diwasolkan. Nah, ya. Jadi ketika diwasolkan itu tidak dibaca panjang. Yang asalnya tadi Rabbikal a'la dibaca panjang, ketika diwasolkan tidak jadi dibaca panjang, melainkan langsung masuk ke bunyi tasydid. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi. Nah, itu ya. Jadi langsung a'la alladzi. Oke. Kalau ini di akhir ayat ketika kita wakafkan jadi 2 harakat. Tapi ketika kondisi wasol ya, ketika kondisi wasol kita baca dari sini diwasolkan ke sini, maka sa ini tetap tidak dibaca ya, alif bengkoknya tidak dibaca karena kondisinya apa? Cirinya kalau dari segi ciri ya, fathahnya biasa. Fathahnya bukan fathah berdiri. Maka ketika diwasolkan seperti ini. Wa idh atayna Musal kitab. Nah, musal ya, bukan musal, bukan gitu ya, tapi musal. Nah, ini jadi fungsi atau tanda fathah biasa itu menunjukkan bahwa tidak dibaca panjang ketika diwasolkan ya.
ketika diwasolkan itu otomatis Bapak Ibu sekalian ya. Kalau misalkan di Mushaf Al-Quran Indonesia itu otomatis itu kalau fathahnya biasa pasti ketika diwasolkan pasti nggak dibaca, pasti ya. Tapi ketika diwakafkan baru bisa dibaca panjang ya, bisa dibaca panjang. Wa idz ataina Musa tuh ya, dibaca dua harakat ketika diwasolkan. Baik. Ini adalah tanda fathah biasa ya, atau fathah bertemu alif bengkok. Baik, yang kedua adalah yang ke B, fathah berdiri tuh. Ya, kalau ini fathah berdiri Bapak Ibu. Ini fathah berdiri begitu. Bertemu alif bengkok. Nah, jadi kalau yang tadi makan fathah bertemu alif bengkok gitu. Terus di sini ada fathah berdiri bertemu alif bengkok. Nah, kita lihat di sini dibaca panjang 2 harakat ketika berwaqaf dan wasol. Mau itu berwaqaf, mau itu berwasol. Dua-duanya dibaca panjang. Kita lihat di sini ya, contohnya Quran surah Ad-Duha ya, di sini kita coba baca ketika waqaf dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Nah, 2 harakat. Ya, lihat cirinya. Fathah berdiri bertemu alif bengkok. Ya. Wadduha ketika berwaqaf dibaca panjang. Ketika diwasol pun juga sama dibaca panjang. Wadduha wallaili idza saja. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu sekalian melihat di akhir itu ada fathah berdiri bertemu alif bengkok, ketika diwasolkan pasti otomatis dibaca panjang 2 harakat. Tapi kalau yang ini sebaliknya, kalau misalkan ingin diwasolkan pasti ini akan bertemu dengan tasdid, atau kalau tidak bertemu dengan tasdid bertemu sukun. Ya, jadi sebagai ciri atau tanda ya. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan sebelum kita melanjutkan, karena ini saran-saran dari Bapak Ibu ya, saran-saran dari peserta. Ternyata penting untuk mengetahui karena ada fathah berdiri ternyata bertemu alif bengkok di dalam Mushaf Al-Quran Indonesia khususnya. Maka dari itu jadi pertanyaan nih, kalau misalkan diwasolkan apakah masih dibaca atau tidak? Tergantung. Kalau misalkan fathahnya biasa berarti tidak dibaca alif bengkoknya. Tapi misalkan fathahnya berdiri maka alif bengkoknya dibaca panjang. Ya, atau sebaliknya sih sebetulnya gini. Kalau misalkan fathah biasa ketika diwasol alif bengkoknya gak dibaca. Kalau fathahnya berdiri maka dibaca panjang, tetap sih alif bengkoknya seperti tidak dibaca ya, tapi kita mengikuti fathah berdiri ini yang menjadi tanda mad panjang 2 harakat. Tapi insya Allah sepertinya Bapak Ibu sekalian bisa paham lah ya. Jadi berkaitan dengan tanda fathah biasa dan fathah berdiri ada fungsi tertentu ya, ketika wasol maupun ketika berwaqaf ya. Baik, itu saja untuk memperkenalkan lembar slide baru ya, slide baru yaitu catatan berkaitan dengan fathah bertemu alif bengkok. Kalau di PDF sebelumnya kan belum ada ya. Nanti insya Allah seiringnya berjalan waktu, kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, dari peserta yang lainnya pun juga kalau misalkan mengharuskan harus ditampilkan, nanti akan saya bikinkan lagi slide-nya ya. Oke, sampai sini bisa dipahami insya Allah Bapak Ibu sekalian? Insya Allah. Insya Allah paham ya. Baik, siap, kita langsung ya. Kita absen dulu, mohon maaf ya, biar berurutan lagi. Karena tadi saya tidak mencatat semuanya, sebentar ya. Kita lihat dulu sebentar. Di sini ada Ibu Dwi, sudah saya catat. Pak Tasti, Ibu Hana. Oke, sudah semuanya berarti sudah. Cuma Ibu Hana izin menyimak saja berarti ya. Insya Allah sudah ada informasi ke kita, izin menyimak. Oke, siap, sudah ada ya. Sebentar. Oke, siap. Urutannya dari mulai Ibu Heidi ya. Ibu Heidi, terus Ibu Dwi, terus Ibu Nining, terus Bapak Jasbansi, terus berikutnya Ibu Hana, izin menyimak saja berarti langsung ke Bapak Tastik ya. Siap, kita mulai Bapak Ibu sekalian mempraktekkan
pola 1-1-1, 2-2-3 ya. Satu orang membacakan satu baris saja. Oke? Bisa dipahami ya? Siap, Ibu Heidi, dimulai dari atas. Yatama ilahun Maknya dua harakat. Lihat, tukotan. maknya fathah bertemu alif bengkok, Ibu. Oh ya Ustadz. Iya. Iya ya Ustadz. Yatama ilahun tukotan. Yatama ilahun tukotan. Baik, catatan sedikit, Ibu. Yatama ilahun Ibu tukotan. Heidi, catatan sedikit Ya, ketika tanwin ya, ketika tanwin maupun tanwin fathah, domah ataupun sukun juga sama ya. Nanti ada sedikit jeda, Bu. Ya, jadi berikan nafas gitu ya. Nafas mengalir karena tanwin itu kaitannya dengan nun sukun. Ilahun tuqo. Nah, jadi enggak gini. Bedakan ya. Ilahun tuqotan. Nah, bedakan dengan ilahun tuqotan. Ya, jadi tidak ilahun tuqotan. Hunnya agak mengalir dulu sedikit. Ya, dicoba yang dua-dua. Yatama ilahun. Yatama ilahun. Nah, maknya dua harakat, Bu. Ilahun tukotan. Yatama ilahun. Ilahun tukotan. Nah, gitu. Sip. Yatama ilahun Iya, syukur. Alhamdulillah. Bagus. tukotan. Berikutnya Ibu Dwi, tengah. Alimu mulakin zalika. Alimu mulakin. Nah, hati-hati mu-nya jangan sampai mu tapi mu ya, agak jelas sedikit, Bu. Alimu mulakin. Nah, itu coba. Alimu mulakin zalika. Alimu mulakin zalika. Sip, oh iya, bagus. Berikutnya Ibu Nining. Balagon lakini salamun. Balagon lakini salamun. Balagon lakini salamun. Sip, mantap, alhamdulillah. Berikutnya mempraktekkan kasroh bertemu ya sukun. Bapak Jasbansi, silakan. Yang atas dulu. Baik, saya nggak open cam, habis sakit masih ini. Oh ya, nggak apa-apa. Semoga sehat, Pak. Ya. Ya, agak di zoom dikit dan jadi agak besar. Oke. Ini mati ini. Ya, sip. Bismillah. Aini, udhuni, roksi, aini, udhuni, roksi, aini, udhuni, roksi. Alhamdulillah. Sip, mantap. Berikutnya Bapak Tasti berarti ya. Tengah, Pak. Qalami syafawi. Diulangi. Qauli. Bagian tengah, Pak. Oh, maaf ya. Bagian tengah. Qauli amri. Qauli amri. Apa namanya? Rumusnya satu-satu dulu, Pak. Satu ya. Oke, di sini satu. Jadi satu dulu per kata dibaca, ya. Sesudah per kata dibaca baru dua kata digabung, baru 3 kata digabung, ya. Diusahakan polanya diikuti, Pak. Ya, coba praktekkan dulu pola bana bauna budak satu kali.
belum ikuti Pak. Coba ya Pak. Ya, ya. Coba yang Bana bauna buna baina bina banun. Nah, itunya Pak. bana baina buna baina banun. Bana bauna buda. Bana baina buna Bauna, banun. bauna, bauna buna. Bauna Bana buna. bauna buna. Bana bauna buna baina banun. Baina bina banun. Baina bina banun. Nah, ininya jadi iramanya mengikuti yang ini Pak. Qawli. Qawli. Amri. Khuluqi. Qawli amri. Qawli Amri, amri. amri, Khuluqi. amri khuluqi. Dua-dua Pak, rumusnya Amri dua-dua. khuluqi. Qawli amri khuluqi. Oke, ya. Baik, sepertinya Bapak Tasti saya juga baru lihat nih. Ya, Apakah baru baru kali hadir? ini Pak. Iya. Oh, pantesan. Nggak apa-apa. Mau nggak mau Bapak harus nyusul ya. Nyusul, Iya. Pak. Insya Allah, Pak, insya Apa Allah. soalnya ini sebagai kunci dasar, yaitu mat panjang 2 harakat, kita insya Allah harus menguasainya. Ya. Maaf Ada ya Bapak yang apa saya ikut, namanya? Pak. Oh ya, oke, nggak apa-apa Pak. Ya, ada latihannya, nanti boleh minta ke Teh Syifa. Nanti Insya insya Allah Allah. mudah-mudahan Teh Syifa bisa bantu juga ya, Teh Syifa ya. Oke, next berikutnya. Diikuti saja Pak ya. Mudah-mudahan bisa mengikuti Insya dengan Allah, yang Pak. benar. Baik, dilanjutkan Ibu Heidi. Qalami, syafawi, jaufi. Qalami, syafawi, syafawi, jaufi. Qalami, syafawi, jaufi. Nah, ya jadi apa namanya, khusus Bapak Tasti yang baru bergabung. Nah, jadi pola ini memang semuanya sudah tahu, jadi langsung ya. Nah, jadi saya informasikan lagi. Jadi di sini polanya nih Pak, ya. 1 1 1 terus 2 2 3. Yang tadi tuh, yang dibaca itu ya. Jadi Iya, 1 Insya 1 Allah. itu maksudnya satu kata dibaca, satu kata dibaca, satu kata dibaca, terus berikutnya gabung 2 kata. Nah, cuman gabung 2 katanya yang ini dulu ya. Yang pertama, terus yang tengah gabung lagi dengan kata yang terakhir. Nah, baru 3. Ya, siap ya? Insya Insya Allah. Allah, Insya Allah. Oke, siap, kita lanjutkan. Ibu Dwi, tanda kasroh berdiri. Saya belum. Oh, ini mohon maaf, Ibu Iis. Ibu Hei. Oh, Ibu Iis belum kecatat. Mohon maaf. Baru ada barusan ya, ya Iya. barusan nggak kelihatan. Oke, Ibu Iis saya tempelkan. Ibu Iis nanti sesudah Bapak Jasbansi ya. Iya. Nggak apa-apa Bu ya. Oke, ini sesuai absen yang di saya saja. Ibu Dwi, silakan. Kasroh berdiri. Rabbihi fihi hazihi Rabbihi fihi hazihi Rabbihi fihi hazihi. Nah, insya Allah. Sip, mantap. Berikutnya, Ibu Nining. Sa'atihi biyadihi rusulihi sa'atihi biyadihi rusulihi sa'atihi biyadihi rusulihi. Oke, baik, bagus. Berikutnya, Bapak Jasbansi. Qalbihi ba'dihi mislihi qalbihi ba'dihi mislihi qalbihi ba'dihi mislihi. Oke, Ibu Iis berikutnya. Tanda yang berikutnya adalah dhammah bertemu wawu sukun. Silakan, Bu. Bismillah. Yasmu yakunu
Hati-hati. asumu. Hati-hati, nu-nya Ya. kepanjangan. Oh iya, Yakunu. Nah, sedikit. yakunu, asumu, yasmu, yakunu, yakunu, asumu, Asubu, ya, asumu. yakunu, Dua-dua diulangi. Dua-dua. asumu, yasmu, yakunu, yakunu, asumu, yasmu, yakunu, asumu. Nah, sip, mantap, bagus. Berikutnya, eh Ibu Is barusan Bapak Tasti. Tengah, Pak. Ya, mikrofonnya, Pak. Narju takulu atlu. Narju takulu atlu. Diulangi, takulunya. Taqulu atlu. Takulu atlu. Iya. Narju takulu atlu. Nah, sip, alhamdulillah. Sip, bagus, Pak. Ya, berikutnya Ibu Heidi lagi. Bawah. A'udu tamhu yatubu. A'udu tamhu yatubu. A'udu tamhu yatubu. Oh, Masya Allah. Ya, berikutnya Ibu Dwi. Tanda yang terakhir di mad panjang 2 harakat yaitu dhammah terbalik. Silakan. Ya. Wa'duhu nafsahu bainahu. Wa'duhu nafsahu bainahu. Wa'duhu nafsahu bainahu. Oh, kan, alhamdulillah. Ya, sudah mulai tercetak nih. Irama ini akan mempengaruhi nantinya di irama ras, ya. Berikutnya Ibu Nining, silakan. Kedua. Jam'ahu khalaqahu ja'alahu. Jam'ahu khalaqahu ja'alahu. Jam'ahu khalaqahu ja'alahu. Ya, berikutnya Ibu Iis. Ibu Jasbansi dulu, mohon maaf. Bapak, Bapak Jasbansi, mohon maaf, Pak. Mohon maaf. Yadussuhu ba'suhu naqussuhu. Yadussuhu ba'suhu itu agak di zoom dikit nggak kelihatan. Oh gitu, oke sebentar. Ba'suhu naqussuhu. Ya, sudah. Iya. Yadussuhu ba'duhu naqussuhu. Ba'suhu Pak Abbas. Ba'suhu ya. Ba'suhu. Yadussuhu ba'suhu naqussuhu. Oke, alhamdulillah. Sip, mantap ya. Berikutnya kita putarkan kembali ke atas ya. Ibu Is, kembali ke atas, doma terbalik. wa'duhu nafsahu bainahu. Wa'duhu nafsahu bainahu. Wa'duhu nafsahu bainahu. Alhamdulillah, bagus. Berikutnya Bapak Tasti ya. Ibu Is, Bapak Tasti ya, silakan. Jam'ahu khalaqahu ja'alahu. Jam'ahu khalaqahu ja'alahu. Jam'ahu khalaqahu ja'alahu. Oke, alhamdulillah ya. Baik Bapak Ibu sekalian, gimana nih? Alhamdulillah ya. Sampai saat ini iramanya sudah mulai nempel
Bapak Tasti udah bisa mengikuti ya. Nah ini irama ini Pak Tasti terus dipraktekkan, jangan sampai lupa ya. Makanya saya ingatkan pola yang sudah dipraktekkan sebelumnya untuk 1 bulan ini diusahakan praktekkan terus meskipun sudah lancar ya. Karena apa? Nanti pola irama ini akan mempengaruhi dengan bacaan yang nanti kita terapkan adalah irama ros. Irama ros itu sudah ada dan juga termasuk irama-irama Timur Tengah yang direkomendasikan atau yang sering dipraktekkan oleh para ulama tajwid, para ulama kiroah ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, polanya sama, yang dipraktekkan cuman 1 orang nanti dua baris ya, 1 orang 2 baris, tapi lihat sekarang sudah gabungan tanda ya. Jadi harus Bapak Ibu sekalian perhatikan 7 tanda mad panjang 2 harakat yang 3 2 2 itu ya. Fathah bertemu alif, fathah bertemu alif bengkok, fathah berdiri, kasroh bertemu ya sukun, kasroh berdiri, terus ada domah bertemu waw sukun, domah terbalik. Campur ya. Siap. Terus yang kedua tanpa ada warna ya. Jadi memang tahapannya seperti ini. Biar Bapak Ibu sekalian tidak terpatok dengan warna, bahkan tandanya pun juga sudah bisa dikuasai ya. Siap, kita mulai dari Ibu Heidi. Siap Ibu ya. 2 baris. Cara bacanya sama. 1 1 1 2 2 3. 2 baris. Qurba kullihi mahillahu. Qurba kullihi mahillahu. Qurba kullihi mahillahu. Yahya nuhyi Dawudu. Yahya nuhyi Dawudu. Yahya nuhyi Dawudu. Kan sudah ringan ya, Ibu ya. Alhamdulillah. Lancar. Berikutnya Ibu Dwi. Silakan. 2 baris berikutnya. Ilahun. Nah, hati-hati, Bu. Tanwin. Jangan Ilahun. hun. Bukan, tapi hun langsung. Ilahun. Ilahun. Jubbihi. Hubbihi. Durrahu. Hubbi. Diulangi Bu dari ilahu. Satu-satu dulu. Satu-satu. Ilahun. Hubbihi. Nah, hunnya masih terdengar kepanjangan Ibu, hunnya. Ilahun. Nah, hunnya dipendekkan saja. Ilahun. Ilahun. Nah, Ilahun. Hubbihi. Durrahu. Ilahun hubbihi. Nah, ketika nyambung, Ibu Dwi, ketika nyambung, an-nya agak ada delay sedikit ya, jadi mengalir. Ilahun hubbihi. Nah, itu coba. Ilahun hubbihi. Nah, gitu. Sip, betul. Hubbihi durrahu. Ilahun hubbihi durrahu. Fa'aba. Nah, hati-hati A-nya agak panjang. Fa'aba fiha tuhibbu. Fa'aba fiha. Nah, ba Bu, ba-nya dibaca panjang. Oh iya. Ketika nyambung panjang. Fa'aba fiha. Nah, A-nya kepanjangan Bu. Kebalik. Fa'aba fiha. Nah, Fiha tuhibbu. Fa'aba fiha tuhibbu. nah, alhamdulillah. Sip. Ya, bisa Bu ya. Jadi nanti akan lebih fokus lagi kalau misalkan kita mempraktekkan pola 1-1-1 dulu, baru 2-2-3 ya. Baik, berikutnya mana? Ibu Nining ya. Ya. 2 baris Bu, paling bawah. La ilah Rabbi Zuku. La ilah Rabbi Zuku. La ilah Rabbi Zuku.
wa Ya. tara Isa kanu wa tara Isa kanu wa tara Isa kanu Sa-nya kurang panjang. Isa kanu. wa tara Isa kanu. Oke, alhamdulillah lancar Ibu. Siap, Bapak Jaspansi. Bagian yang ini. Nah, siap, jelas Pak? Cukup ya, sudah Bapak jelas. Silakan. Suaranya Pak Bapak Jaspansi. Jaspansi, suaranya belum keluar. Oh iya. Duhu Mohon diulangi, Bapak Jaspansi, agak delay. Agak delay sepertinya. Diulangi dari awal. Mohon maaf. faridun a'si radduhu faridun a'si Nah, diulangi sampai radduhu sampai mengalir Bapak Jaspansi. Dunnya. Faridun a'si. Nah, jadi kurang Mengalir. nempel, kurang mengalir. faridun a'si radduhu Nah, gitu bagus. faridun a'si radduhu Oke. faqala ba'idin hududu faqala ba'idin hududu faqala ba'idin hududu. Nah, gitu. Masya Allah. Ya. Berikutnya, Ibu Is. Oke. Masana wajihan usuka. Han saja, Bu. Wajihan. Enggak panjang ya Ustadz? Ya. Hannya panjang nggak Ustadz? Enggak. Dikarenakan kita belum wakaf, belum belajar wakaf. Yang tadi kan keterangannya tidak diwakafkan, ya. Wajihan fusuqa masana wajihan fusuqa wajihan fusuqa masana wajihan fusuqa minha ayatihi ilahahu minha ayatihi ilahahu minha ayatihi ilahahu. Ya, hati-hati ilahnya agak kepanjangan sedikit barusan. Ilahu. Diulangi yang 3. Ya. Minha ayatihi ilahahu. Betul, Ya, jadi dikonsistenkan sama. Sip, mantap. Alhamdulillah, bagus, Bu. Berikutnya Bapak Tastik. Ya, Bapak Tastik. Zalika dinihi batinuhu zalika dinihi batinuhu zalika dinihi batinuhu. Sip, bagus, Pak. Satu lagi, Pak. Satu lagi, Pak Tastik. Oh ya. Yaksha liwalihi. Nah, hati-hati wa-nya agak panjang. Wa-nya kepanjang. Liwalihi. Liwalihi. Masih kepanjangan, Pak.
liwaliyihi. walihi Diulangi, coba diulangi. nattabi'uhu Satu-satu diulangi, Pak. Satu-satu. Rumusnya satu-satu dari yaghsha yaghsha. yaghsha liwalihi Sya-nya kurang panjang sedikit. Yaghsha. yaghsha Kurang panjang, Bapak Tasdik. Yaghsha. panjang ayo ya. Yaghsha. Ya, ada fathah bertemu alif bengkok. Alif bengkok ya. Yaghsha liwalihi nattabi'uhu yaghsha liwalihi. Nah, sya panjang, Pak. Ketika sambung dua tetap panjang. Yaghsha. Ini catatan yang tadi hanya untuk apa ya? Untuk nanti ketika membaca ya. Kalau untuk di sini belum diterapkan. Jadi sya-nya tetap dibaca panjang saja. Yaghsha liwalihi. Nah, wa-nya masih kepanjangan. Yaghsha liwaliyihi. Dicoba, Pak. Yaghsha liwalihi. Iyanya. Sebentar. Ini mohon maaf, yang lainnya boleh di-mute ya. Jadi biar fokus ke Bapak Tasdik ya. Jadi nanti akan ini difokuskan. Siap. Liwanya masih liwanya sudah oke. Tadi cuman ya tasdidnya, Pak. Ya tasdidnya. Jadi kalau ada huruf-huruf tasdid, kalau ada huruf-huruf tasdid itu sukunkan hurufnya. Contoh, liwali. Nah, disukunin dulu tuh. Liwaliyihi. Nah, jadi enggak liwaliyihi. Akan beda ya. Liwaliyihi yaghsha liwaliyihi. Nah, itu. Ya, yaghsha liwaliyihi nattabi'uhu yaghsha liwaliyihi nattabi'uhu yaghsha liwaliyihi nattabi'uhu. Nah, harus sampai nempel, nyambung rapi ya, Pak. Diulangi 3. Yaghsha liwaliyihi nattabi'uhu. Satu kali lagi. Yaghsha liwaliyihi nattabi'uhu. Nah, gitu kan ya. Jadi semakin sering kita melafalkan kalimat-kalimat seperti ini semakin lancar ya. Alhamdulillah Bapak Tasdik bisa mengikuti ya. Baik, pas banget ya. Bapak Ibu sekalian ya, sampai Bapak Tasdik pas banget nih. Siap. Nah, tahapan berikutnya ini akan naik level terus ya. Sebagaimana kita dari mulai pertama itu apa? Mengenal tanda dulu ya. Bagaimana cara cepat mengenal tandanya? Tanda mad panjang 2 harokat yaitu dengan cara mengenal 7 tanda ya dengan rumus 3-2-2. Setelah itu kita mengenalnya dengan melingkari tanda-tanda mad panjang 2 harokat. Setelah itu kita baru mulai mempraktekkan cara membaca 2 harokat. Sesudah mempraktekkan cara 2 harokat, kita membaca potongan ayat seperti itu ya dengan pertanda. Sepertinya tadi berarti ya. Nah, ini ada masukan lagi berarti ya. Ketika kita berarti ini kita nanti tempatkan ya. Mohon maaf ini agak delay. Nah, ini ya. Berarti nanti kita tempatkan catatan ini berarti di akhir ya. Di akhir mad panjang berarti nanti kaitannya dengan cara mewakofkan seperti itu ya. Jadi biar tadi seperti Ibu Is kalau nggak salah ya. Ibu Is siapa tadi ada yang fathah berdiri ya. Fathah berdiri alif bengkok. Nah, ini yang ini nih. Mana tadi ya? Nah, jadi nanti kalau seperti ini, Bapak Ibu sekalian kan, kalau dari catatan yang tadi ketika ada fathah biasa, terus bertemu alif bengkok, ketika diwasolkan, jadi enggak dibaca ya. Nah, cuman tidak berlaku di sini, tidak berlaku di latihan ini. Berarti nanti saya edit lagi, berarti tempatkan catatannya berarti sesudah ini berarti ya. Baik, gitu aja dulu. Baik, kita lanjutkan nih. Nah, sekarang siap nih Bapak Ibu sekalian. Jadi latihan yang sebelumnya, latihan pertanda dengan warna, terus tanpa warna, gabungan tanda ya.
Nah, sekarang mulai ke wakof. Nah, ini baru betul-betul yang tadi berarti tempelkannya di sini ya, berarti ya sesudah apa namanya? Sesudah pola ini berarti. Nah, sekarang Bapak Ibu akan melatih membaca dan cara mewakofkan ya. Cara mewakofkan di dalam Al-Qur'an. Baik, catatannya di sini kita lihat. Catatan termasuk mad 2 harakat apabila fathah tanwin. Lihat ya, apabila fathah tanwin di akhir. Nah, ini ya. Di akhir bacaan nih. Ini jadi apa namanya? Catatan yang harus Bapak Ibu sekalian garis bawahi di akhir bacaan. Nah, ini ya. Di akhir bacaan. Hukum bacaannya adalah mad iwad. Ada yang tahu iwad itu apa, Bapak Ibu sekalian? Ada yang masih ingat? Pernah saya bahas di kajian Iwad. hari Ahad tuh. Pengganti juga. Panjang 2 rakaat. Nah, pengganti juga, betul ya. Pengganti Jadi iwad juga. itu Dan tanwin sama-sama jadi maknanya fathah. pengganti. Betul. Nah, saya akan murojaah kembali ya Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan pengganti. Di dalam istilah tajwid itu ada mad badal, ada mad iwad ya. Kalau mad Ya. badal itu mengganti huruf ya. Kalau mad iwad itu mengganti harokat menjadi mad gitu kan ya. Nah, kita lihat. Ya. Kita akan bahas dulu mad badal untuk memurojah. Mudah-mudahan yang lainnya yang belum belum tahu menjadi tahu insyaallah ya. Nah, contohnya adalah a ya. Terus ada i. Nah, itu ya. Ada u. Nah, ini ya. Ada a, ada i, ada u. Nah, berawal mad badal itu dari huruf seperti ini, Bapak Ibu sekalian ya. Yang asalnya a, i, u. Kalau kita orang Indonesia mudah sekali dengan mengucapkan a, i, u, gampang banget ya. Tapi kalau orang Arab itu nggak bisa, ya nggak bisa a, i, u, berat banget untuk mereka ya. Maka dari itu ini harus ada yang diganti, harus ada yang dibadal, ya kan badal itu diganti ya. Nah, yang digantinya yang mana? Yaitu hamzah yang kedua yang berharakat sukun. Saya hapus dulu yang sukunnya. Nah, saya hapus. Baru kita badalkan. Bapak Ibu sekalian, kita badal dengan mad yang sesuai pasangannya. Contoh, pasangan fathah apa Bapak Ibu sekalian? Alif. Alif, betul. Nah, ya. Pasangan kasroh? Ya mati. Ya Iya, mati. sukun. Pasangan Ya. doma? Wow. Wau mati. Maka mati. terjadi badal di sini. Ya, terjadi badal. Maka disebut mad badal. Yang asalnya a, i, u menjadi a, i, u. Nah, jadi lebih ringan ya. Lebih ringan. Ini adalah mad badal. Nah, sedangkan mad iwad itu pengganti dari harkat atau dari nun tanwin ya, dari nun tanwin menjadi harakat. mad gitu kan ya. Betul. Tanwin harakat tanwin fathah menjadi mad gitu ya. Nah, ini catatannya Bapak Ibu sekalian, ingat tanwin fathah ya, tanwin fathah. Ingat ya. Jadi mad iwad itu saya sampaikan kembali adalah kaitannya dengan tanwin fathah. Bukan alif ya, bukan alif. Ingat ya, tanwin fathah. Karena apa? Alif itu mengikuti dengan sendirinya. Contoh, tolong dibacakan oleh Bapak Ibu sekalian ya. Ini dibaca apa? Wi. 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 Ini dibaca nah, terus ini dibaca Wah. ketika saya berikan harokatnya satu lagi. Jadi Win. win. Ditambah doma, ditambah Wan. wan, otomatis ada alif. Nah ya, jadi mad iwad itu gitu. Jadi kalau misalkan kita menemukan fathah tanwin, itu otomatis ada alifnya Bapak Ibu sekalian. Nah, tapi sekarang saya akan tuliskan sebagaimana contoh di kelas yang lain pun juga sama. Contohnya misalkan di sini ada ba, terus di sini ada an. Nah, kira-kira an-nya dibaca panjang 2 harokat tidak? Tidak. Kenapa, Bapak Jesbansi? Oh, dibaca juga, Pak. Dibaca. Karena dia tanwin. Gimana? Ada tanwin, ada alif. Gimana, Pak? Di atasnya ada iya. alif.
Nah, ada alifnya gitu ya, seperti ini. One, Ya. ada alifnya. Nah, saya sampaikan kembali yang ini nih. Tadi apa catatannya adalah bahwa mad iwad itu bukan kaitannya dengan alif, ya, tapi fathah Tanwin. tanwin. Nah, gitu ya. Jadi alif itu hanya tambahan ya, Bapak Jasmanji ya. Untuk semuanya juga sama. Nah, ini jadi alif ini hanya alif zaidah ya. Alif zaidah itu alif tambahan ketika ada fathah tanwin. Kok kenapa di sini nggak ada fathah tanwin? Apa namanya? Di sini tidak ada alifnya. Alifnya ada, Bapak Ibu. Alifnya ada, cuman tidak diperlihatkan. Karena di sini ada mad, ada hamzah, tidak bisa dengan mad lagi. Gitu ya. Jadi madnya ada, harus terbaca tapi tidak tampak. Jadi di dalam penulisan Arab ya, di dalam penulisan Arab itu ada yang khususnya Al-Qur'an ya, khususnya Al-Qur'an ada yang dibaca tapi tidak ada tanda, bahkan sebaliknya ada tanda tapi tidak dibaca gitu kan ya. Jadi di dalam Al-Qur'an ada yang seperti itu ya. Contohnya yang ini harusnya dibaca tapi kok alifnya nggak ada? Alifnya ada, tapi dibacanya tetap harus dibaca tandanya tidak ada, tapi tetap harus dibaca panjang. Ya. Sedangkan ada yang bertanda, ada tandanya, tapi tidak boleh dibaca panjang gitu. Ya, jadi ada ya. Seperti halnya pernah saya bahas di hari Ahad itu tanda sifar ya. Nanti mungkin insya Allah modulnya ada ya, jadi biar lebih tertata. Sekarang kita fokus ke mad panjang 2 rakaat dulu ya. Nah ini kaitannya, soalnya ini berkaitan ya. Jadi ternyata Bapak Ibu sekalian, ini dibaca panjang tetap. Tetap dibaca panjang. Kasusnya adalah di Quran surah An-Nisa ya. Saya perlihatkan. Nah kasusnya adalah di Quran surah An-Nisa. Lihat. Mohon maaf agak delay. Nah, lihat di sini ada Bapak Ibu sekalian terlihat wanisa. Lihat ya. Nah, lihat di sini tuh ada wanisa an. Kebanyakan ternyata banyak pembaca itu yang pernah saya simak disukunkan ya. Banyak yang disukunkan gini nih. Katsirun wanisa. Nah, ada yang digitukan, disukunkan. Padahal di sini ada mad iwad. Bapak Ibu ya, karena fathatan tanwin. Jadi bacaan yang sebenarnya, bacaan yang betul itu adalah di mad iwadkan. Wanisa. Nah, gitu ya. Coba kita lihat lagi di sini ada kalimat Anisa, tapi fathahnya bukan fathah tanwin. Coba di sini nih. Nah, ini ya. Nah, ini kira-kira Bapak Ibu sekalian ketika diwakafkan atau diberhentikan dibacanya gimana nih? Nah, yang ini nih. Disukunkan. Nah, kalau yang ini disukunkan karena apa? Karena dia Karena tidak termasuk fathatan. Nah, gitu ya. tanwin. Jadi karena di sini tidak termasuk fathah tanwin. Kalau fathah biasa tetap sukunkan saja. An-nisa. Sukunkan saja udah. Ya. Oke, ada yang lainnya. Misalkan di kalimat Anisa lagi nah. Misalkan ini tasa ya. Alladzi tasa sama ketika disukunkan menjadi sukun ketika diwakafkan menjadi sukun. Tapi kalau misalkan yang ini fathah tanwin, nah ini baru harus dibaca panjang 2 harakat. Nah itu ya. Insyaallah ya. Insyaallah bisa dipahami Bapak Ibu sekalian. Insyaallah. Ya, siap. Oke, sekarang kita masuk ke praktek ya. Nah, contohnya ini. Jadi ingat, saya ingatkan kembali, alif ini adalah alif zaidah, hanya tambahan saja. Tidak termasuk di bentuk hamzah seperti ini. Ya. Jadi yang bentuk seperti ini yang tidak ditempeli bentuk bentuk alifnya ya. Jadi alifnya tidak ditampakkan tapi cara baca harus seperti ada alifnya, seperti itu. Contohnya adalah libadan menjadi libada ketika diwakafkan. Berikutnya ada kadziban menjadi kadziba. Berikutnya ada juruzan juruza. Nah, jadi dibaca 2 harakat. Baik Bapak Ibu sekalian, sekarang latihannya lihat
Di sini semakin kita lancar, semakin banyak pula latihan yang akan kita praktekkan. Ya, baik. Sekarang kita sama-sama, Bapak Ibu sekalian, saya satu kali, semua satu kali. Ya, boleh mikrofonnya dibuka saja semuanya. Ya, siap ya? Siap. Saya satu kali, semua satu kali. Kita praktekkan pola dulu, biar nggak lupa nih. Ya, bana bauna buna baina bina banun. Silakan. Bana bauna buna baina banun. Siap, kita praktekkan. Wa idza qila lahum aminu. Silakan. Wa idza qila lahum aminu. Dhahaballahu binurihim. Dhahaballahu binurihim. Nah, jadi irama yang mengayun itu, yang dari bana bauna buna itu akan kita rasakan ketika membaca agak panjang, ya. Itu nanti nuansa rosnya agak apa namanya sudah terdengar dengan rapi insya Allah ya. Contoh, wa idza qila lahum aminu. Nah, ini irama ini yang akan betul-betul harus Bapak Ibu sekalian mempraktekkan dengan apa namanya dengan pola yang bana bauna itu ya. Makanya ayunannya terus dipraktekkan biar iramanya nempel ya. Baik, kita lanjutkan. Fama rabihat tijaratuhum. Fama rajihat tijaratuhum. Ya, hati-hati ini robi ya. Robi hati bukan roji. Kita ulangi. Fama rabihat tijaratuhum. Fama rabihat tijaratuhum. La taqulu ra'ina. La taqulu ra'ina. Berikutnya, kullama ruziqu minha. Kullama ruziqu minha. Wa utu bihi mutasyabiha. Wa utu bihi mutasyabiha. Nah, ini ada madhiwa di sini ya. Jadi dibaca panjang, ingat ketika di akhir bacaan, ketika di waqaf, tidak berlaku ketika di tengah bacaan ya. Baik, kita lanjutkan. Contohnya yang ini nih, di tengah bacaan ya. Ketika kita berwaqaf di sini, maka dibaca panjang ya. Wa yahdi bihi katsira. Yuk, dibaca panjang. Wa yahdi bihi katsira. Musallamatul la syiyata fiha. Musallamatul la syiyata fiha. Berikutnya, wa idz akhadna mitsaqakum. Wa idz akhadna mitsaqakum. Wa adasiha wa basliha. Berikutnya, qul hatu burhanakum. Qul hatu burhanakum. Wasa'a fi kharabiha. Oke, siap Bapak Ibu sekalian, akan mempraktekkan bacaan yang sama ya, sebagaimana tadi saya contohkan. Sekarang bagian Bapak Ibu ya. Siap. Dari mulai Ibu Heidi, silakan. Ini belum digabung ya. Tidak usah digabung, terpisah saja. Jadi rumusnya dua-dua saja. Maksudnya satu-satu saja rumusnya. Ya. Ibu Heidi, yang lainnya mohon di. Wa idza qila lahum aminu. Iya.
Zahaballahu binurihim. Oke, cukup segitu aja, Ibu. Ibu Dwi berikutnya. Wama rojihat tijaratuhum. Robihat tiga. Wama robihat tijaratuhum. La taqulu rajina. Ina. La taqulu ra'ina. Bagus, alhamdulillah, tabarakallah. Berikutnya, Ibu Nining. Kullama ruziqu minha wa utubihi mutasyabiha. Bapak Jaspanzi. Wa yahdi bihi katsira. V-nya agak kurang panjang. Katsiro. Wa yahdi bihi katsira. Musallamatun la syiyata fiha. Oke, Thayyib, bagus Pak. Berikutnya Ibu Is. Wa iz akhadna misaqakum wa azashiha wa basoliha. Berikutnya Bapak Tasti. Qul hatur burhanakum wasa'a fi kharabiha. Nah, alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian pertahankan ya, pertahankan bacaan ini. Karena nanti insya Allah penerapan untuk di pekan yang akan datang untuk kita nggak kerasa ya sudah 3 pertemuan ya. Dan 3 pertemuan alhamdulillah dengan hasil yang sangat memuaskan khususnya untuk saya yang mengajarkan, dan ternyata pola ini Bapak Ibu sekalian mempraktekkan dengan baik nih. Ya, pertahankan ya. Dan insya Allah nanti pola yang Bapak Ibu sekalian baca ini nanti ada apa ya? Ada tambahannya. Yaitu tambahannya itu adalah penerapan iramanya ya. Kalau selama ini kan kita baca ngasal saja ya. Maksudnya polanya sama, cuman kita asal aja bacanya. Contoh misalkan kullama ruziqu minha musallamatul la syiyata fiha. Nah, itu ya. Nanti kita akan lebih diarahkan iramanya biar lebih indah lagi ya. Contoh polanya kurang lebih nanti seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ada rumusnya ya. Irama ras yang pertama lurus, irama ras yang kedua datar, irama ras yang ketiga turun. Wa idza qila lahum aminu dhahaballahu binurihim fama rabihat tijaratuhum la taqulu ra'ina kullama ruziqu minha wa utu bihi mutasyabiha wa yahdi bihi katsira musallamatun la syiyata fiha wa idh akhadna mitsaqakum wa adasiha wa basaliha qul hatu burhanakum was'a fi kharabiha. Lebih kerasa gak? Kira-kira Bapak Ibu sekalian ya, iramanya lebih kerasa, lebih terarah ya. Nah, insya Allah ya betul, naik turunnya lebih terarah gitu ya. Jadi nggak asal-asalan ya. Insya Allah tetap semangat. Insya Allah minggu depan saya akan buatkan polanya ya. Untuk saat ini belum dibikinkan ya. Jadi sudah terbayang sih